ini bukan iklan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu kalau sekarang lu punya kesempatan buat kontribusi langsung di topik video 1%. Dan caranya simple banget, dan gratis juga ya. Cukup lo tulis saran topik video di kolom komentar dengan hashtag curhatan perseners. Topiknya bisa apa aja, personal finance, filsafat, anime, drakor, atau pengalaman pribadi lo gitu, yang kayaknya keren kalau dibahas. Komentar terbaik bakal kita jadiin topik bahasan di video selanjutnya, dan bakal kita masukin di awal video. Oke? So, gue tunggu cerita atau curhatan dari lo ya. Dan jangan lupa harus pakai hashtag curhatan perseners, oke? Yaudah, kita langsung sikat ke video. Gue yakin banyak dari lo yang pasti pernah mikir bahwa sosmed tuh toxic. Bahkan banyak dari lo yang mungkin udah pernah install Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, terus lo sekarang gak pakai lagi. Dan pakainya ya udah pakai YouTube gitu kan. Makanya kita bisa ketemu di sini. Well, bisa dibilang kayak gitu ya, sosmed tuh toxic. Karena ya itu tempat orang buat ngepost segala hal. Dan yang dipost itu kadang-kadang gak make sense. Contohnya misal, flexing lah gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba temen lo dapet duit banyak, terus misalnya ngasih ke siapa gitu ya. Atau mungkin mantan lo posting dapet pacar baru gitu, yang ternyata masih FWB. Atau postingan sahabat lo yang mungkin menang lomba internasional atau konferensi gitu. Meskipun di belakangnya nggak tahu ya konferensinya bagus atau enggak. Tapi yang jelas postingan-postingan kayak gitu dan juga sosmed overall gitu ya, bikin kita seringkali mikir gitu, kok hidup gua kayak gini ya? Dan akhirnya bikin kita jadi ngerasa down, ya kan? Sampai suatu hari gue nemuin tweet yang menarik sih. Jadi ada yang bilang gini, jadi remaja di era sosmed itu peer pressure-nya gede banget. Lihat Instagram pada pakai outfit mahal. Lihat Twitter umur segini udah harus begini. Lihat YouTube masih muda udah pada kaya raya. Gak cuma itu, baru-baru ini gue juga nemuin sebuah tweet yang pada dasarnya adalah tweet yang heran gitu. Ini juga udah sempat gue bahas di IG 1% ya, lo bisa cek postingannya. Jadi gini, sekarang itu sahabatan itu dinilai dari posting Instastory. Kita kan sahabatan, kenapa sih lo nggak pernah publish persahabatan kita di medsos? Nah rasanya sebuah peristiwa atau kejadian itu belum sah aja sih kalau misalnya kita belum post ke sosmed. Bahkan ada temen gue ya yang dia mau ngepost sosmed, dia mikir dulu sejam 2 jam untuk ngubah-ngubah caption. Padahal mungkin dikit yang baca juga. Dan ini belum ngomongin banyak sisi lain dari media sosial, kayak misalnya hate speech, cyberbullying, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau lo lihat komentar postingan IG atau YouTube 1% aja, kadang ada aja orang yang dengan seenak hati komentar jelek, marah-marah, ngejek, atau misalnya nyari celah gitu buat nyalah-nyalahin. Salah ngomong dikit bisa di-cancel. Kemarin juga gue sempet ngepost soal video Blackpink ya, dan kebetulan memang ya ada salah di tim risetnya 1%, di gue juga nggak ngecek lagi. Terus alhamdulillahnya memang para fans-fans K-popers ini mengingatkan sih dengan baik. Alhamdulillahnya ya, di 1% bisa diingatkan dengan baik. Kalau di yang lain mungkin ada yang udah di-cancel. That's why kita juga sempat ngepost tentang cancel culture ya. Dan kita nggak setuju sih dengan cancel culture yang nggak mikir gitu dan nggak sopan awalnya mungkin ya. Jadi thank you banget buat yang udah remind video 1% jelek kemarin-kemarin atau salah gitu. Gue sangat apresiasi karena disampaikan secara sopan sih. Intinya banyaklah dark side of sosmed ya. Lewat sosmed orang kayak bebas gitu mau ngetik apaan aja tanpa peduli perasaan orang lain. Dan ini juga mungkin yang bikin beberapa dari lo punya concern kalau mau ngepost sesuatu. Bakal dibully gak ya? Bakal di body shaming gak ya? Bakal di cancel gak ya? Gue mau bikin project ini jadi gak ya? Takutnya gue salah. Nah segala fenomena yang bikin kita bertanya-tanya, ada apa sih dengan sosmed? Kenapa sih sosmed bisa toksik sekarang? Kok dulu enggak? Kenapa sih bisa ngaruh ke kehidupan kita? Apakah emang bener toksik dan harus dijauhin? Ya sebenarnya jawabannya enggak sih ya. Jawabannya sih enggak toksik. Karena kalau gak ada sosmed ya gak akan ada 1%. Dan gak akan ada industri-industri lain yang oke juga yang muncul gara-gara sosmed. Tapi gini, buat jawab pertanyaan itu gue mau cerita tentang otak kita sebenarnya dan hubungannya sama sosmed. Nah kalau menurut seorang neuroekonomis, interaksi yang kita bangun di sosmed itu bikin otak kita memproduksi hormon oksitoksin. Jadi ngaruh ke otak kita directly. Nah oksitoksin ini sebenarnya bakal kita keluarin kalau kita lagi jatuh cinta, lagi disayang, atau lagi pelukan sama orang. Intinya ketika kita lagi berinteraksi sama orang lain. Di penelitian yang dilakuin, interaksi sama orang lain di Twitter itu ningkatin hormon oksitoksin sebanyak 13%. Dan itu gede. Dan peningkatan yang sama terjadi di otak kita ketika kita lagi nikah. Nah, ketika kita ngelakuin hal-hal di sosmed, entah balas chat temen, reply komen di Twitter, nulis curhatan lo di curhatan perseners yang banyak banget gitu ya dari kemarin-kemarin, atau bahkan lihat video lucu di TikTok, otak kita itu menganggap kalau interaksi yang kita lakuin itu real gitu. Serupa dengan interaksi kita terhadap orang-orang yang kita peduliin di dunia nyata. Nah, ketika hormon ini meningkat, lo bakal ngerasain perasaan positif kayak misalnya empati, love, cinta, atau trust. Interaksi yang dibangun juga bikin kadar stres kita menurun. Nah, sebagai makhluk sosial, kita memang butuh yang namanya koneksi dan interaksi. That's why basic relationship juga jadi kebutuhan di level 1. Karena gini, kalau lu nggak punya temen, kalau keluarga lu fuck up, ya lu nggak bakal bisa naik ke
Level selanjutnya di kurikulum 1% at least ya. Jadinya memang sosmed itu lekat banget sama kehidupan kita. Kita pengen terus mainin, kita memang pengen membuktikan diri kita di sana, dan memang kita juga butuh, bisa jadi di zaman sekarang. Kayak kalau lo gak punya sosmed sama sekali gitu ya bisa jadi lo susah dapet kerja, bisa jadi lo susah dapet temen, ya gak sih? Mungkin buat lo yang gak setuju bisa komen ya. Nah mungkin ini juga yang bikin kita menganggap apa yang terjadi di dunia sosial sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Ini sempat dibahas sama Eno Bening sih. Kalau misalnya mbak-mbak di TikTok tadi mempertanyakan kenapa temennya nggak nge-storyin padahal mereka sahabatan, ya mungkin wajar. Ya nggak sih? Simply karena otak kita mempersepsikan persahabatan di dunia nyata dan sosmed sebagai kedua hal yang sama. Apakah gua kayak gitu? Bisa jadi gua kayak gitu, meskipun gua enggak sih ya. Dan banyak orang juga enggak kayaknya. Dan banyak orang yang bakal bilang lebay. Tapi kalau menurut gua ini apakah wajar? Ya wajar sebenarnya. Karena berhubungan sama otak lu gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hal ini juga yang bikin sosmed jadi toksik? Nah sebelum gue jawab lebih jauh, sebenarnya ya didefinisin dulu toksik itu apa gitu kan. Kalau misalnya yang lo maksud adalah kenapa interaksi di medsos bikin kita ngerasa cemas, ke pressure, kena mental gitu kan. Atau mungkin beneran kena gangguan mental gara-gara sosmed, which is bisa jadi. Well jawabannya bukan dari si oksitoksin tadi. Perasaan-perasaan tadi datang simply karena kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Atau bahasa saintifiknya adalah social comparison. Nah sosmed ini jadi ruang yang sangat bagus buat kita ngelakuin perbandingan tadi. Karena orang-orang bebas posting apapun, lu jadi punya akses buat ngeliat kehidupan orang lain. Nah rasa cemas yang kita dapetin ketika kita ngebanding-bandingin, itu bisa jelasin sama perkataan Alfred Adler. Dia bilang manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang selalu punya rasa inferiority. To be human is to have inferiority feelings. Nah rasa inferior atau rasa bahwa ya kita tuh lebih rendah daripada orang gitulah adalah rasa yang bikin kita bisa kena mental dan kena pressure ketika kita ngelihat pencapaian-pencapaian orang. Untuk menutupi rasa inferior yang kita punya, kita akhirnya berusaha buat apa? Buat ngikutin tren, buat nampilin yang terbaik dan ya self-presentation lah istilahnya gitu. Padahal kalau kita perhatiin, hampir semua orang itu ngerasain hal ini, termasuk orang yang lu kagumin bahkan, yang lu jadiin role model gitu di media sosial. Mereka juga berusaha buat nampilin yang terbaik di medsos dan bikin self-presentation yang ideal meskipun di belakangnya gak ada yang tahu. Dan menurut gue sebenarnya inferioritas ini sih yang bikin orang ngelakuin bullying di sosmed. Entah untuk terlihat keren atau untuk memanage tekanan dan perasaan cemas yang memang dia punya sendiri. Ibaratnya gini, anggap aja ada orang namanya Asep gitu ya. Asep tuh nama bapak gue juga sih. Tapi Asep ini anggap aja adalah orang yang gak keren di dunia nyata. Ngabers lah dia gitu, kampungan lah. Cuma pengangguran, terus jelek juga gitu kan. Terus ketika Asep ngelihat postingan artis atau siapapun itu yang pamerin pencapaiannya, ya perasaan inferior kita jadi naik gitu kan. Bisa-bisanya ada orang sekeren itu gitu kan. Nah ketika Asep ngelihat postingan artis atau siapapun itu yang pamerin pencapaiannya, ya perasaan inferior si Asep ini naik dong. Kok bisa-bisanya sih ada orang yang sekeren itu sementara di sini gue cuma jadi ngabers gitu kan. Cuma jadi pengangguran gitu. Kata si Asep gitu dalam hati. Nah untuk menutupi perasaan inferior itu, Asep mencarilah celah si artis yang bisa dia jelek-jelekin. But first I gotta do. Dan ini sebenarnya sempat jelasin lah sama Freud gitu tentang projection, dimana kalau lo ngerasa jelek ya lo jadi ngatain orang jelek dan lain sebagainya. Itu banyak lah penjelasannya yang kayaknya nggak bakal gue bahas di video sekarang karena bakal panjang. Tapi gini, salah satu juga yang di sosmed yang bisa bikin bullying makin parah juga bukan hanya yang tadi, tapi juga karena ada anonimitas. Karena kayak perasaan bahwa lu bisa kabur abis ngebully orang. Karena gak ada interaksi secara langsung, dan lu gak ngerasa sebersalah itu juga karena gak bisa ngelihat perasaan korbannya. Makanya orang-orang kayak Asep ini bisa leluasa ngebully artis, ngebully, wah mungkin di 1% juga ada yang ngejelek-jelekin tanpa alasan yang jelas ya karena dia mikir artis gak kenal dia, terus juga orang ini gak kenal, bisa langsung deactivate, bisa langsung log out, gak bisa lihat dampak dari kata-katanya yang bisa mungkin bikin sakit hati. Nah kalau misalnya kayak gitu sosmed jadi beneran toksik dong. Ya kayak yang gue bilang di awal, enggak sih. Sosmed bisa ngasih banyak manfaat. Gue juga banyak dapat ide konten, dapat bacaan, dan kenapa bikin 1% ya dari sosmed gitu kan. Ini adalah bisnis yang gak pernah kita bayangin sebelumnya, dan 1% gak bakal segede ini tanpa YouTube. Tapi yang jelas ya sosmed itu seperti pisau ya. Ibaratnya dia bisa dijadikan sebagai senjata atau bisa jadi melukai diri lu sendiri juga. Dan lu juga punya pilihan sih. Lu punya pilihan untuk log out, lu punya pilihan untuk deactivate atau detox, dan ini udah sempet gue bahas ya. Dan ngomong-ngomong soal kesehatan mental, sebenarnya 1% kan dulu-dulu banyak banget kan ngebahas soal kesehatan mental. Nah gue mau ngasih hadiah ke lo nih. Ini bukan promosi by the way. Buat lo yang ngerasa lo kena mental gara-gara lo nonton sosmed gitu ya. Buat lo yang pengen berproses, gue mau ngasih worksheet gratis
yang bisa lo download di description box. Silahkan lo download aja, lo bisa baca-baca aja lah. Buat lo yang ngerasa bahwa ya sosmed ini jadi toxic terus lo kena pengaruhnya, ya silahkan. Kita ngasih resource gratis. Dan terakhir sih, kalau menurut gue ya, pragmatisnya sih daripada kita mengutuki orang-orang yang ngebully, akhirnya jadi ngebully orang-orang yang ngebully juga, ngejelek-jelekin orang yang nge-cancel juga. Menurut gue kulturnya mending diubah sih. Daripada kita mengutuki kegelapan, daripada kita ngebandingin diri sama pencapaian orang atau sama perilaku orang di sosmed, ya mendingan kita coba aja untuk mengubah perilaku kita. Nah, kalau menurut gue sih, mendingan kita fokus ke hal-hal positif yang bisa kita lakuin. Dan terakhir sih, yang jelas, bahasan kayak gini tuh jarang banget diajarin di sekolah. Atau bahkan gak pernah diajarin. That's why 1% ada. Kita ada buat ngajarin lo ilmu-ilmu kehidupan. Dan kita juga udah bikin kurikulum life school yang diimplementasikan di semua video kita. Dan yang jelas, ngomong soal sosmed, relationship itu penting, termasuk di sosmed. That's why relationship ada di level 1 kurikulum kita. Dan sosmed juga bisa dimanfaatkan di berbagai macam level kurikulum 1%. Entah untuk mencari karir, entah itu untuk meningkatkan karir lo, meningkatkan bisnis lo, atau bahkan sesimpel connect dengan orang yang lo sama sekali nggak tahu dia ada. Mungkin bisa jadi pacar gitu ya. Gitu. Akhir kata, gue Evan 1%, well, thanks.